Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya nggak mau jadi koboi, sekarang saya dipakai jadi koboi lagi rupanya. Tapi nanti begini, kalau ada kesalahan saya mohon maaf sebelumnya. Nggak selip, tapi betul, tapi gini. Mungkin beberapa kalangan akan tersinggung dan saya minta maaf kalau ada yang tersinggung. Tapi ini untuk langkah untuk memperbaiki ekonomi kita seperti apa. Jadi saya juga tadi berpikir kok saya baca pidato aja ini, saya baca, dia baca, dia baca, dia baca. Ini perlombaan membaca kelihatannya. Mungkin salah, saya di bawah rankingnya. Tapi kalau emang ditanya program apa yang saya akan buat, kenapa Pak Presiden Prabowo mau menunjuk saya? Apa dia salah tunjuk? Mungkin enggak. Jadi begini, saya ekonom sudah cukup lama. Tahun 2000 jadi ekonom, pulang sekolah, langsung kerja di financial sector. Kemudian 2002 langsung membantu tim think tanknya Pak SBY di Brighton Institute. Sering memberi masukan. 2010 staf khususnya Pak Hatta Rajasa. 2015 masuk ke KSP, membantu Pak Luhut. Dan memberi masukan ke Pak Jokowi juga ketika sedang susah. Jadi bagaimana manage ekonomi itu bukan barang baru untuk saya. Ini jangan bilang sombong ya. Tapi kan Anda mesti tahu, nanti saya harus meyakinkan bapak-bapak kan. Jadi saya berangkat belajar sebelum krisis 95. Tujuannya saya pikir oke, mungkin saya bisa membantu ekonomi. Tapi sebelum sekolah selesai 1998 krisis, pulang negara udah berantakan pada waktu itu ya. 2000 pertumbuhan mendekati 0, 2001 rendah kan. Habis itu kita bantu ke sana dan waktu itu Pak SBY bisa meningkatkan pertumbuhan sampai mendekati 6% kan. Terus diganti Pak Jokowi. Pak Jokowi pertumbuhannya sedikit di bawah 5% on average. Jadi saya pelajarin dari krisis 1998 salah kita di mana. Kenapa ketika 97-98 negara yang mulai diserang adalah Thailand, Korea dan lain-lain, kenapa yang paling terpuruk kita? Jadi saya pelajari betul apa yang terjadi waktu itu dan bagaimana cara mengatasi krisis kalau terjadi lagi. Jadi ini boleh teori sedikit ya Mas ya, izin. Silakan Pak, Bapak mau ngomong apa saya kasih kebebasan. Oke. Di buku moneter itu ada pemenang Nobel yang bilang bahwa dia mempelajari krisis tahun 1930 di Amerika. Dia bilang waktu itu krisis, mereka debat bunga di nolin kok masih krisis. Rupanya pada waktu itu walaupun suku bunga rendah, nol, tapi uang, vitamin yang di sistem perekonomian itu negatif. Jadi ekonominya dicekek. Itu sebetulnya yang melandasi teori utama kebijakan moneter. Jadi kalau Anda mau lihat kebijakan moneter, ketat apa longgar, jangan hanya dilihat dari suku bunga. Dia bilang begitu. Lihat laju pertumbuhan uang primer, base money. Jadi dampak kebijakan moneter amat signifikan di perekonomian. Tahun 1997, 98, 97 kita melakukan kesalahan yang fatal. Pada waktu itu BI menaikkan bunga sampai 60% lebih karena untuk menjaga rupiah. Semua berpikir kita melakukan kebijakan uang ketat. Ya kan? Wah, bunga tinggi perusahaan mana ada yang pinjam. Tapi kalau kita lihat di belakangnya apa yang terjadi? Kita mencetak uang, base money itu tumbuhnya 100%. Jadi kebijakannya kacau balau. Mau apa? Mau ketat atau mau longgar? Kalau kita melakukan kebijakan kacau, yang keluar adalah setan-setannya dari kebijakan itu. Bunga yang tinggi menghancurkan real sektor. Uang yang banyak dipakai untuk menyerang nilai tukar rupiah kita. Jadi kita membiayai kehancuran ekonomi kita pada waktu itu tanpa sadar.
Ini bukan karena yang ekonom-ekonom yang dulu bodoh atau gimana, tapi emang kita belum pernah mengalami keadaan seperti itu. Jadi kita belum tahu nyata seperti apa. Dan saya simpulkan kesalahan kita di situ. Jadi pada waktu 2008 ada global financial meltdown, kebijakan kita ubah. Saya bisik-bisik sedikitlah ke think tanknya SBY. Waktu itu mau jatuh ekonominya, ekspansi fiskal di tahun 2009, dan suku bunga diturunkan di bulan Desember 2008 ketika rupiah sedang melemah. Jadi hitungan saya lagi nih, kalau kita menjaga nilai tukar dan lain-lain, ciptakan pertumbuhan ekonomi. Kalau mau ciptakan pertumbuhan ekonomi, jaga kondisi likuiditas di sistem perekonomian. Itu yang terjadi. Saya pikir dengan edukasi tahun 2008-2009 itu, semua orang sudah mengerti kan banyak ekonomi yang lihat. Rupanya lupa terus kita. Kita tuh cepat lupa, makanya ada siklus bisnis ekonomi naik, ekonomi naik, ekonomi turun, sepertinya setiap 7 tahun kita lupa. Untung saya masih ingat sedikit-sedikit. 2015 ketika Pak Jokowi ngambil pemerintahan, kondisinya sama. Kebijakan sedang ketat. Saya pindah ke KSP untuk memberi masukan langsung pada waktu itu supaya kebijakannya dirubah. Dan itu kebijakannya dirubah dan kita selamat.